Halo pemerintah, maaf banget kita nggak bisa ngikutin halal dari Kemenak. Karena setahu saya Kemenak itu kan ngurusin banyak agama ya. Jadi saya bingung nih halal dalam agama apa nih. Jadi mohon maaf nih sekali lagi, yang saya ikutin dan kita umat ikutin halal yang ditetapkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena itu ranahnya MUI. Jadi MUI buat apa emang berdiri? Itu kan dari pertemuan, musyawarah para alim ulama, cendekiawan, para zu'ama, semua yang datang dari penjuru tanah air, 26 provinsi zaman dulu ya. Yes. Nah ini yang mesti kalau saya ya, ikutin gitu loh. Dan terus sampai sekarang. Dan kita tahu gitu loh, istiqomahnya gitu loh. Lurusnya MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwa. Jadi udah deh, terima kasih aja deh kepada pemerintah telah peduli menghadapkan logo halal. Tapi biarkan kami bebas memilih dong. Dan umat bebas memilih. Kami bebas memilih. Saya juga bebas memilih. Dan saya hanya percaya logo halal yang dikeluarkan MUI. Titik. Suka nggak suka begitu. Wassalamualaikum. Kita sedang ramai nih di media sosial terkait dengan label halal MUI ya. Label halal yang baru ini yang semula ada logo MUI, tulisan MUI menjadi tidak ada ya, menjadi halal Indonesia gitu ini. Terutama orang-orang yang kontra terhadap pemerintah ini sekarang mendapat angin segar ini guys, mengkritisi pemerintah. Katanya Jawa sentris lah, halal MUI nggak jelas lah gitu. Nah gimana menurut Kiai ini? Nah lagi-lagi ini kan ini kalau wewenang untuk memberikan ini kan sebenarnya label halal itu memang kalau kita lihat dari dulu itu memang dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, dan kalau sekarang ini dengan adanya BPJPH itu Badan Penjamin Produk Halal ya, jadi memang yang namanya kita bernegara ya wewenangnya memang ya wewenang pemimpin negara. Yang ini tentunya lembaga yang berwenang. Nah kalau kita lihat dalam alur kepengurusan yang baru ya, memang di situ apakah kalau misalnya ditanya apakah MUI dilibatkan atau tidak, masih terlibat. Jadi tetap masih ya. Masih. Jadi nggak sepenuhnya diambil alih katanya. Iya. Ya. Nah itu tentunya perlu diklarifikasi bahwa memang proses untuk sampai kepada izin halal itu tentunya tidak terlepas dari ini ya, Majelis Ulama Indonesia. Jadi LPPOM MUI itu tetap masih ada ya? Tetap masih ada. Karena yang mengeluarkan halal atau tidaknya tetap MUI. Hanya saja labelnya yang ngeluarin. Nah ini kita juga BPJPH ini gitu. ya, karena selama ini yang kita tahu bahwa memang proses sertifikasi halal itu semuanya haknya itu di MUI. Dan adapun belakangan ini Kemenak dengan adanya BPJH ya tentu mungkin ini ada pembaruan atau mungkin ada apalah ya. Nah itu yang jelas bahwa
kalau ada yang mengatakan bahwa MUI tidak dilibatkan, nah ini keliru menurut saya. Karena tetap MUI dalam hal ini tentu wadahnya sebagai ulama ya, tentu tidak bisa dilepaskan dalam hal ini, apalagi terkait dengan produk halal ya, yang memang dari dulu mulai semenjak MUI berdiri ya, itu adalah dalam ranah MUI. Nah, terkait dengan logo yang baru itu menurutnya gimana? Nah, saya memang tidak banyak komentar tentang logo ya, terlepas dari pro dan kontra orang. Ya, yang jelas ya bahwa apapun itu tentu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Ya tentu kita carilah nanti kalau saran lah barangkali ya, sarannya ya tentu umaro dengan ulama tentu harus saling ini ya, saling support ya, saling jangan sampai ada kesan dibekukan atau segala macam itulah ya. Yang pastinya harus saling bergandengan tangan antara ulama dan umaro ini supaya umat pun tenang, supaya umat tidak resah, apalagi ada segelintir sekelompok yang ingin memang mencari-cari suasana keruh. Oke, yang kedua Kiai, soal ramai juga nih sekarang. Dulu ramai juga soal hashtag pembubaran MUI bubar. Nah, sekarang muncul lagi nih ketika ada seorang anggota MUI yang demo terus sholat di atas mobil, gerakannya salah gitu. Nah, sejak itu ramai lagi muncul MUI harus dibubarkan. Itu gimana, Kiai? Nah, ini kan sebenarnya pertama lihat dulu kasusnya, dia ke situ itu atas nama MUI atau bukan, kan gitu. Dan kalaupun misalnya dia adalah salah satu anggota dari MUI, kan itu pribadi dia. Dan tugas kita sebagai muslim kan sudah jelas, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi dalam dirinya sehingga dia melakukan hal seperti itu. Gitu. Terkait dengan pembubaran ini itu memang segelintiran orang ya. Dulu makanya kita sempat buat flyer yang ada foto dan ada tulisan gitu kan. Nah, itu kan ternyata setelah dicek, itu hanya segelintir orang saja yang ingin MUI dibubarkan. Nah, ini berarti apa? Bahwa memang jadi ini framing gitu kali ya. Iya, kaum liberal terutama yang hari ini semakin viral ya, ada seorang kita lihat perkawinan beda agama. Nah, ini yang kita khawatirkan, mereka ingin sengaja mencari suasana keruh supaya mereka bisa leluasa di Indonesia ini. Nah, kalau saya melihat di situ, kenapa banyak orang yang gerah dengan adanya MUI? Ya pasti kalau masyarakat secara umum tidak pasti senang dengan MUI. Yang gerah itu ya golongan-golongan ini aliran-aliran aliran kiri yang kaum liberal, kaum yang lain-lainnya itu, sebangsanya itu. Jadi MUI dibubarkan itu nggak pantas lah ya. Wah, ini tentunya apalagi dasarnya nggak kuat ya. Tentunya ini harus justru negara ini sendiri berdiri ini karena ulama. Salah satunya. Tentu kalau ada orang yang yang ingin membubarkan itu tentu dipertanyaan. Bisa bentuk makar juga kali itu. Nah, seharusnya begitu. Justru karena adanya MUI itu salah satu yang menjaga kebangsaan, menjaga ini keutuhan umat. Kan MUI kan bertugas sebagai himayatul ummah, sebagai pelindung umat. Ketika ada problem di masyarakat, MUI hadir untuk memecahkan problem yang ada di masyarakat. Apalagi problem itu terkait dengan agama ya, persoalan hukum. Nah, disitulah dan memang MUI juga sebagai sodikul hukumah, sebagai
mitra atau sebagai penasehat lah ya, bahwa ketika dalam ranah pemimpin atau pemerintah melakukan sesuatu yang dinilai ya tidak misalnya ya sebagai ulama wajib untuk mengingatkan. Itu. Jadi dan satu lagi peran MUI bagi bagi umat itu adalah sebagai yang disebut dengan pelindung ya, pengayom, pelindung, pengayom, atau memang inilah menjawab atau menemukan solusi di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi kalau sempat MUI ini sampai digoyang lah kita katakan, ya tentu kemana nanti masyarakat akan bertanya. Nah, khawatir justru terjadi fitnah yang lebih besar. Akan banyak orang yang mengaku ustadz ini kan, yang pandai berhukum. Sudah berguru ke Google, berguru ke YouTube, sedikit-sedikit mengharamkan. Ini yang mengerikan sekali ya. Jadi kita tentunya harus tetap istiqomah, jangan sampai surut semangatnya dengan adanya segelintir orang yang seperti itu. Karena di MUI ini nggak sembarangan ya Kiai ya. Ini ratusan kiai ya seluruh ini gitu ya. Nah, ratusan ulama ya. Nah, di sini kan adalah di kalangan daripada ini ya, ulama-ulama, namanya pun sudah majelis ulama kan. Nah, tempatnya para alim ulama dan cendekiawan. Gitu. Jadi dengan adanya segelintir orang yang bicara bubarkan MUI itu ngawur itu. Nah, itu tentunya hanya ingin mencari sensasi barangkali ya. Atau boleh jadi ya banyak lah, pastinya kan orang-orang yang misi-misinya terhalang dengan adanya MUI, ya pasti dia akan menginginkan MUI itu supaya dibekukan seperti itu. Berarti bisa dikatakan itu ya kepentingan mereka lah ya, yang nggak pasti. Yang nggak setuju dengan MUI ya. Tidak terlepas dari unsur-unsur kepentingan itu pastinya. Oke Kiai. Terima kasih banyak Kiai. Ya, sami-sami. Salamnya Kiai, salam perdamaian gimana Kiai? Assalamualaikum. Sip. Itu tadi kita sudah sudah ngobrol-ngobrol sama Kiai Chandra dari MUI di Sekretaris Komisi Dakwah. Ini nggak main-main ini kawan-kawan. Jadi langsung dari Sekretaris Komisi Dakwah yang memang bergelut untuk dakwah demi perdamaian umat. Jadi terkait dengan hashtag bubarkan MUI itu tidak relevan, karena mau bagaimanapun MUI di Indonesia ini sangat dibutuhkan umat terkait dengan pengayoman, pembinaan, dan tempat bertanya persoalan-persoalan umat ya, persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan gitu. Nah, dengan fatwa-fatwanya itulah akan membuat kedamaian gitu, akan membuat ketenangan, ketentraman di masyarakat begitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ini memang sedikit-sedikit menjadi problem dan ramai ya. Dulu belum selesai soal TOA, sekarang ditutup lagi dengan soal label halal. Sesungguhnya biasa saja, tapi karena dipolitisasi, ya mau tidak mau jadi ramai ya. Persoalan umat menjadi agak dikacaukan. Mari mulai dewasa, beragama dengan dewasa, cari informasi dari sumbernya, bukan info-info hoax atau propaganda, karena
banyak sekali sebenarnya urusan-urusan umat yang lebih penting ya, termasuk juga dari Kementerian Agama, dari MUI, dari masyarakatnya. Mari semua memikirkan untuk kemajuan umat, kemajuan bangsa. Ada yang berpesan masih banyak yang lebih penting dari label halal misalnya, ya itu juga ada benarnya misalnya. Dan kalaupun sudah terjadi itu, ya apalagi sekarang mengait-ngaitkan dengan MUI, bubarkan MUI, itu tidak ada kaitannya, tidak ada relevannya. Mari kita berpikir dewasa dalam beragama, dalam bermasyarakat, sehingga masyarakat Indonesia selalu adem. Ya, ada persoalan-persoalan itu tidak selalu didekati dengan pendekatan politis, ya, bukan karena beda partai, beda milih, beda apa namanya, bahkan beda keyakinan. Kalau kita pahami dengan sisi perbedaan, maka semuanya bisa jadi beda. Tapi kalau perbedaan itu kita pahami dari sisi keindahan, keunikan, maka itu akan menjadi perdamaian, seperti pelangi itu.